sekarang banyak orang yang mendustakan tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Mereka mengatakan ini adalah sesuatu yang mustahil. Kenapa mustahil? Mereka mengatakan karena ditimbang dengan akal pikiran mereka yang serba terbatas. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra, Allah yang mengisrakan, yang mengundang Nabi untuk datang ke tempat Allah SWT. Bi'abdihi, seorang hamba. Lailan, di sini lailan. Artinya Allah Ta'ala menyebutkan satu malam. Bahkan dalam kitab At-Tibai disebutkan Rasulullah sampai kembali daripada Isra Mi'raj. Walam yabrud fi Rasul. Tempat tidur Rasulullah itu belum sempat dingin lagi. Artinya sangat cepat sekali. Jadi kejadian ini memang kejadian yang luar biasa. Tapi diperlukan orang yang beriman untuk percaya dengan kejadian tersebut. Karena banyaklah kita menemui orang-orang di luar yang mereka itu tidak percaya dengan kejadian Isra Mi'raj. Nah, secara tidak langsung mereka tidak beriman kepada ayat Al-Quran yang mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdi. Kalau Allah Ta'ala mengatakan tidak ada yang mustahil. Idza aradallahu bi syai'in ayyaqulahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki semuanya gampang. Tidak ada yang mustahil. Bagi Allah yang mustahil itu bagi kita. Yang mustahil bagi kita. Itu cerita Isra Mi'raj sudah banyak ya. Bahkan dulu ada seorang ulama di daerah Baghdad, itu namanya Khatib Baghdad. Beliau ini seorang ulama besar, alim, tapi masih ragu dengan kejadian Isra Mi'raj. Kenapa? Perjalanan dari kota Mekah menuju Palestina, Baitul Maqdis, itu bisa ditempuh dengan perjalanan 3 bulan dengan onta. Lalu Rasulullah itu tidak sampai, ibarat bahasa kita, tidak sampai waktu yang lama beliau sampai di Palestina. Ini yang menjadikan keraguan di dalam hati Khatib Baghdad tersebut. Tapi karena Allah Ta'ala masih memberikan hidayah kepada hamba yang tersebut, suatu hari ingin Allah Ta'ala menampakkan kejadian bahwasanya Isra Mi'raj itu sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengatur. Suatu hari Khatib Baghdad ini hari Jumat, dia ingin, itu biasanya adalah menjadi khutbah di masjid di kota Baghdad tersebut. Sebelum berangkat, dia mandi dulu di sungai. Dia berangkat dari rumah, ketika itu istrinya masih, kalau bahasa kita, memasak nasi. Baru memasukkan beras di dalam aci. Khatib Baghdad menuju sungai, meletakkan handuk di pinggir batu, di atas batu, kemudian dia terjun ke sungai tersebut. Ketika dia muncul dari dalam sungai, ternyata tempat yang dia awal terjun tadi beda. Jadi dia bangun, ambil handuk tersebut, bingung, akunya di mana? Sampai akhirnya dia ketemu dengan seorang, kata orang tadi, kalau engkau ingin masuk di satu kampung tersebut, itu tidak perlu pakai biaya. Cukup apabila engkau ingin membeli sesuatu, cukup bayarnya dengan 2 kali masyarakat. Hanya pergilah ke tersebut. Sampai di kampung tersebut, di kota tersebut, diterima orang, bahkan dia orang alim, dipakai orang jadi imam, dipakai orang untuk mengajar orang-orang di kampung. Sampai hanya beliau kawin, punya anak 2. Ketika sudah lama tinggal di tempat tersebut, beliau ingat bahwasanya aku punya istri dan seorang anak di tempat yang lain. Dicarinya orang yang pertama ketemu dengan dia. Ceritakan, aku ingin kembali ke tempat asal. Gampang, di mana engkau? Timbul daripada sungai tersebut. Dicarinya, ketemu, baru dia terjun lagi. Timbul dari dalam dasar sungai, ternyata anduknya masih ada di atas batu. Dia pulang ke rumah, ternyata bahasa kita nasi itu baru ada. Ini kejadian ini dilihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguatkan hati beliau bahwasanya kejadian Isra Mi'raj itu sangat gampang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cuma kita harus melihat dengan keimanan kita. Tapi kalau kita mengukur dengan akal kita yang terbatas, pasti kita akan menolak kejadian tersebut. Dan lagi satu pelajaran di dalam kejadian Isra Mi'raj, bahwasanya kita sudah tahu bahwasanya Nabi kita diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima daripada kewajiban sholat kita di Mekah. Ceritakan bahwasanya beliau pertama dikasih kewajiban bagi umatnya 50 waktu.
minta keringanan sampai akhirnya jadi 5 waktu sholat. Nah, ini adalah satu oleh-oleh Nabi yang dibawa oleh beliau dari hadrat Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada umat. Nah, kita sebagai umatnya harusnya gembira diberi oleh Rasulullah oleh-oleh yang langsung perintah itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya di zaman sekarang orang yang terkadang membaca Al-Qur'an. Kadang-kadang Al-Qur'an itu rubba Al-Qur'an ya. Kadang-kadang Al-Qur'an itu yang melaknat dirinya sendiri. Ketika dia membaca fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, celaka atau wail, satu jurang di dalam neraka jahanam bagi orang-orang yang sholat. Bagaimana orang yang di dalam sholatnya lupa? Berapa banyak dari kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kadang-kadang kita tidak ingat dan tidak mendengar apa yang kita baca. Padahal Fatihah itu rukun. Harusnya kalau kita tidak mendengar bacaan Fatihah kita, harusnya diulangi lagi bacaan. Karena rukun. Bila rukun dalam sholat, dikatakan dalam syarat sahnya sholat, rukun sholat, harus mendengar apa-apa yang seperti Fatihah, itu dia wajib mendengar per biji daripada huruf yang dia baca. Kadang-kadang kita Allahu Akbar, baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, pikiran ke lain. Nah, berapa tahun kita seperti itu? Tapi kalau sudah berpain dari masalah tauhid habis-habisan. Wah, nggak tahu bisa lagi. Tapi kalau masalah sholat, nah kacau. Allahu Akbar, ya. Sami Allahu liman hamidah, nah tangannya. Ini tidak ada tumanina. Tumanina itu rukun. Apabila rukun sudah luput, batal dia sholat. Lalu mengatakan orang ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya merampok. Nah, bohong. Dalam kitab Fathul Aqid dikatakan oleh para imam, orang yang mendapat makrifat, orang yang alim di dalam kitab diberi Allah Taala makrifat, itu setelah dia menjalani 2 tahap. Pertama dikatakan fasyari'atu kasafinatin, maka syariat itu seperti kapal. Wal bahru yaghushu katariqati, dan laut itu seperti tariqat. Artinya syariat itu ilmu dulu dipelajari. Lalu tariqat bagaimana menjalani ilmu yang dia pelajari di mana? Sambil diingat-ingat bahwasanya amal ibadah kita ini adalah pemberian Allah SWT. Lalu 3 macam ini dijalankan baru dia mendapat makrifat. Kata para ulama, tidak mungkin orang itu mendapatkan makrifat tanpa menjalani yang 2 itu. Kadang banyaklah zaman sekarang yang menceritakan tentang makrifat tapi tidak pakai syariat. Sedangkan Rasulullah itu sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, masih beliau sholat sunnah sampai kaki beliau bengkak. Nah, kita bukan nabi, bukan orang soleh, banyak meninggalkan sholat lalu merasa hebat. Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'. Manusia itu isinya adalah hawa nafsu, tidak ada baiknya sama sekali. Dalam Al-Quran lah, wa kana al-insanu zaluman jahula, wa kana al-insanu ajula. Semua manusia itu dikatakan dalam Al-Quran tidak ada baik. Yang baik itu adalah pemberian Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma asabakum min hasanatin fa minallah. Apa yang kita lihat daripada kebaikan di dalam diri kita itu semata-mata adalah karunia Allah. Adapun yang jahat itu memang aslinya kita. Nah, makanya orang-orang bahari, ulama-ulama terdahulu itu tidak ada memandang dirinya, mereka mengatakan wujudu kadambun, dirimu itu sudah dosa, jadi tidak ada kebaikan sama sekali. Yang baik itu adalah minallah, pemberian Allah. Jadi kalau kita melihat pekerjaan kita baik, kita pandang ini dari Allah. Makanya ulama-ulama bahari bila datang ke masjid mandang bersedekah infak, tujuannya apa? Mudah-mudahan kada tapi melawasi di neraka. Kalau kita ibadah dalam kambingan rasa masuk surga sudah. Ulama-ulama bahari bila bersedekah tujuannya apa? Supaya kada tapi lawas di neraka. Nah, lalu ketemu dengan orang lain, apa kata ulama? Tolong doakan mudah selamat husnul khotimah. Nah, kita sholat kadang-kadang ada ingat, tapi rasa wah aku ini ada surga sudah. Nah, ini luputnya kita. Wa ma ubarri'u nafsi, itu dikatakan tidak akan bisa lepas manusia itu daripada hawa nafsu. Nafsu ini apa? Ammaratun bisu, pasti jahat. Illa man rahima rabbik, kecuali memang orang yang sudah dilepaskan, yaitu para anbiya wal mursalin. Nah, kita lah banyak luputnya.
sholat berapa tahun sudah? Berapa tahun? Kadang-kadang Allahu Akbar, ingat di Allahu Akbarnya, baca Fatihahnya kan ingat lagi. Iya, kata orang-orang Bahrain itu apa? Berapa tahun sholat, ujung-ujungnya apa? Melewati ruang murid. Nah, kenapa? Karena kita jadi perhatian. Cobalah kalau kita sholat perhatian Bismillahirrahmanirrahim. Ibaratnya kalimat Fatihah itu didengarkan betul-betul dengan telinga. Jangan goyang-goyang, tumaninahnya, rukunnya ini aja. Ibaratnya dari yang paling dasarnya. Kalau kita sudah sholatnya baik, yang lainnya bagus. Karena apa? Kata Nabi, awwalu ma yuhasibu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah sholat. Bila sholatnya itu bagus, yang lainnya mengiring bagus. Tapi bila sholatnya sudah bermasalah, yang lainnya tambah susah. Jadi sholatnya aja kita perhatikan. Karena apa? Sholat ini betul-betul hadiah dari Allah lagi memperbaiki sholat kita. Bagaimana? Maka mau tidak mau harus mempelajari. Artinya tidak menggampang-gampang lah. Makanya dikatakan Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Menuntut ilmu itu mulai dalam perut ibu sampai masuk liang lahat. Perhatikanlah sholatnya, bacaannya. Misalnya Fatihahnya rasa-rasa kita kurang fase, belajar. Belajar itu tidak ada urusan dengan usia. Pernah kita dulu waktu di mata Quran masih belajar Al-Quran, ibaratnya kawan seangkatan kita umur berapa? 70 tahun. Kata beliau, aku baru umur 70 ini terbuka hati anak belajar. Tapi beliau tidak malu. Kawan-kawannya apa yang sebaiknya? Ada yang umur 7 tahun, 10 tahun, tapi beliau tidak malu. Kenapa? Karena ini membaguskan menghadap Allah SWT. Kadang-kadang sembarangan baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, haknya jadi kha, kayak apa? Fatihahnya sudah salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maka ini yang kalau bukan dari masalah tauhid itu akan terkisah lagi. Salatnya alham, yang kada qalqalah dibaca qalqalah, bismillah bism. Sin itu kan lain qalqalah, dibaca qalqalah bism. An'amtanya di qalqalahkan juga an'am, harusnya an'am. Nah, ini wajib kita pelajari. Ini yang dasar aja. Kita tidak perlu yang muluk-muluk. Ibaratnya masalah martabat tubuh, masalah tauhid kan sholat dulu. Kalau sholat sudah bagus, baru bisa kita. Tapi kalau sudah sholatnya kacau, nah perlu kita belajar. Nah, ulama-ulama Bahari itu habis-habisan dalam menuntut ilmu. Tujuannya apa? Supaya menyenangkan hati. Nah, kita sudah ibaratnya orang soleh bukan. Hadir di majelis malas lagi. Nah, padahal hadir di majelis itu tujuannya apa? Ulama ini tujuannya supaya dia itu tidak pernah putus dari pandangan Rasulullah. Makanya dikatakan dalam kitab Ifatul Haqiyah, idza jalasta baina yaday syekh, apabila engkau duduk di majelis ilmu, duduk dengan seorang gurumu, faktakid, maka yakinkan di dalam hatimu bahwasanya engkau itu duduk di majelisnya Rasulullah. Jadi kalau dimanapun kita duduk di majelis ilmu, seakan-akan kita ini duduk di majelisnya Rasulullah. Supaya apa? Supaya dapat nadrah pandangan Nabi. Nah, ini hendak dapat pandangan Nabi ke majelis saja oleh kayak apa? Nah, yang ditujunya itu majelis di warung, gurunya besar hendak. Penderan sudah sampai, wah ini rapat. Ini banyak lah, bukan hanya di Banjar, di Balikpapan, Samarinda ini banyak. Bagaimana kita mengetahui bahwa orang ini bisa dijadikan guru? Lihat orang ini cocok nggak dengan sunnah Nabi, cocok nggak dengan Nabi. Dikisahkan dalam kitab Risalah Mu'awanah bahwasanya Junaid ini Imam Yazid Al-Bustami, seorang ulama besar yang masyhur dengan kewaliannya. Beliau mendengar bahwasanya di masjid itu ada seorang wali. Hanya beliau cepat-cepat datang ke masjid tersebut ingin mengambil berkah. Dia duduk di depan masjid menunggu orang yang dikatakan orang wali ini keluar dari masjid. Ketika sudah keluar masjid, orang ini langsung meludah pas aktif lah. Kata Yazid Al-Bustami, kalau kita tetap pulang aja. Kata muridnya, ya Syekh, wahai guru, kenapa tidak sebut? Bagaimana orang ini bisa memegang amanah Allah SWT dengan diberi pangkat wali untuk memegang sunnah Nabi itu menjaga tidak bisa? Buktinya apa? Dia meludah ke arah kiblat. Seandainya orang ini betul-betul menjaga amanah Allah Ta'ala, tidak bakalan dia mengecilkan syair Allah.
dalam Al-Quran, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ciri orang yang bertakwa yaitu mengagungkan syiar-syiar agama Islam. Jadi tinggal kita aja lagi. Kita ini orang yang mengagungkan syiar Islam apa tidak? Sebutin aja lah. Ciri kita mengagungkan syiar Islam, hadir di majelis ini, hadir di majelis kebaikan. Untuk apa? Membanyaki umat Nabi. Ya kalau misalnya majelis itu banyak, Rasulullah itu senang. Artinya melihat umatnya suka di dalam kebaikan. Ibaratnya kita tidak usah melihat orang lain, orang tidak mau hadir di majelis ilmu yang mungkin ada kesibukan. Cuma kalau kita tidak ada gugur, nah kenapa kita tidak bisa menyenangkan hati Nabi? Sedangkan Nabi aja berapa kali menyenangkan kita. Berapa kali dikatakan bahwasanya di dalam kitab Maulid Ad-Dibai disebutkan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ka'ab Al-Ahbar, bahwasanya kata beliau, aku belajar kepada ayahku kitab Taurat, semuanya sudah kupelajari, illa sifran wahidan, kecuali satu lembar yang disembunyikan, yakhtimuhu, yang disembunyikan oleh ayahku dan disembunyikan dalam peti. Ketika ayahnya sudah meninggal dibuka oleh Ka'ab Al-Ahbar ini, ternyata isinya apa? Menyebutkan tentang Nabi akhir zaman, ciri-ciri. Dan umatnya diceritakan, umatnya Nabi sulusun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Sepertiga daripada umat Rasulullah itu masuk surga tanpa melewat hisab. Artinya apa? Bahasa kita itu mendusur, tidak pakai pemeriksaan. Dan wasulusun ya'tuna bi khataya. Dan sepertiga lagi datang nanti di hari kiamat dengan dosa. Akhirnya ketika menghadap Allah Ta'ala sudah diampuni. Dan sepertiga lagi datang dengan dosa yang sangat besar. Seperti apa? Dikatakan seperti buih-buih di lautan. Kata Allah Ta'ala, malaikat sudah timbang amal umat. Kata malaikat, ya Allah, mereka ini orang-orang yang sudah tidak ada kebaikan sama sekali. Cuma mereka dalam hatinya ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Kata Allah Ta'ala, aku malu menyiksa orang yang di dalam hatinya ada mengandung kalimat dua kalimat. Aku malu kepada Rasulullah. Nah ini. Tapi, jangan kita mengatakan yang penting kita mengucap dua kalimat syahadat. Jangan. Kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku itu pasti masuk surga. Tidak ragu. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Kata sahabat, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang tidak mau surga dengan segala kenikmatan yang luar biasa, yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak bisa dilihat mata, dan tidak pernah bisa dibayangkan. Siapa yang tidak mau? Kata Nabi, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani fa huwa qati'ah. Barang siapa yang taat kepada aku, ikut dengan jalan dalam perjalanan Rasulullah, maka orang itu taat. Tapi barang siapa yang kerjaannya menyalahi akan kerjaanku, orang itu pada hakikatnya tidak mau masuk ke dalam surga. Tinggal kita aja lah. Kita sudah diberi Allah Ta'ala, diberi Allah Ta'ala contoh, banyak contoh-contoh dalam Al-Quran. Tinggal kita memakainya. Kalau misalnya sudah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, terus kejadian-kejadian mulai zaman Bani Israil sampai Nabi Muhammad itu sudah kita pelajari, masih aja kita nasib banyak istighfar aja. Ibaratnya kalau kita mengharap amal ibadah kita, ibaratnya hampir kalau dinilai itu ujian kosong, dapat nilai kosong. Kenapa? Hanya maka takbir pikiran sudah kenal. Orang-orang bahagia, contoh aja yang kita hauli malam ini. Guru itu waktu beliau dipanggil, beliau itu malam tidur 1 jam, siang 1 jam, tidak sakit, sehat saja. Kalau kita malam 1 jam, pagi 1 jam, naik tensi, paling kadang orangnya. Nah, kenapa? Karena memang orang-orang seperti ini dalam hatinya hidup tentang sunnah-sunnah. Jadi wajar bagi mereka seperti itu. Tapi bagi kita apa? Kadang-kadang hanya angkat takbir, mulut itu sudah muak. Hanya membaca Al-Quran sampai belum, mata itu sudah tidak pakai kaca-kaca. Kenapa ngantuk? Nah, kenapa? Karena kita tidak terbiasa. Nah, sudah yakin aja bahwasanya kita ini banyak salahnya dalam kehidupan.
Caranya bagaimana? Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar sudah, terutama waktu malam. Yang 4 bangun sudah. Sholat sunat wudu 2 rakaat, sunat tobat 2 rakaat, sunat hajat 2 rakaat, tutup sholat witir 3 rakaat. Baru duduk baca Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin 40. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin berapa kali? 40. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih 40. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih 40. Rabbi ghfirli warhamni wa tub 'alayya 40. Baru astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih berapa? 100. Baru Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin berapa? 100. Rabbi ghfirli warhamni wa anta khairur rahimin berapa? 100. Baru salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin waghfir li fid dunya wal akhirah wa dhhib huznan qalbi fid dunya wal akhirah. Nah, ini dibaca. Baru baca salawat Nabi berapa? 1000. Sallallahu alaihi wasallam 1000. Baru salawat Jibril 100. Baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam 100. Baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam 100. Jadi jangan kurang daripada 1000. Ya kalau misalnya tidak bisa panjang, sallallahu alaihi wasallam berapa? 1000. Supaya apa? Supaya kita nanti, kata Nabi, barang siapa membaca salawat sehari itu 1000, maka kalau kita mengharapkan amal ibadah kita sholat itu jauh dari harapan. Tapi kalau salawat, insya Allah diterima. Kalau bahasa kita lah, kalau amalan-amalan sholat yang lain ini ketika lewat diperiksa, ada nggak riyanya, ada nggak ikhlasnya. Tapi kalau salawat lewat terus, tidak pernah dihentikan. Nah, 1000. Dan katanya barang siapa yang setiap hari membaca salawat 1000, yang paling pendek adalah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melihat dulu tempatnya di surga. Makanya orang-orang bahagia ketika Allah yang lampu subur sakit, masuk di rumah sakit Surabaya, lalu diminta untuk operasi. Tapi kata dokter kalau dioperasi ini kemungkinan berhasil cuma 20%. Ini datang orang tua kita yang ditanya cuma satu. Karena guru minta apa? Minta apa? Nasihat apa operasinya apa tidak? Yang ditanya oleh orang tua kita nggak ada yang lain. Sudah mimpi surga? Belum sudah operasi. Nah ini kenapa? Karena yakin bahwasanya amalan guru ini sholawatnya beratus-ratus ribu. Nah, kalau kita 300 saja kadang sholat, lalu nggak melihat tempatnya 1000 paling tidak setiap hari 1000. Anggaplah baca sallallahu alaihi wasallam Muhammad habis subuh 200. Tidak sampai 5 menit tuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis zuhur 200 berapa sudah 400. Habis asar 200. Tidak sampai 10 menit selesai semuanya. Habis isya atau mau tidur 200, 1000 sudah. Daripada kita ya, main HP. Itu paling tidak diperlukan waktu untuk main HP berapa? Setengah jam. Kalau setengah jam kita baca sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu lebih daripada 1000. Lebih daripada 1000. Nah, jadi tinggal kita aja lagi. Ibaratnya kita sudah diberikan tempat yang paling nyaman, yaitu jadi umatnya Nabi. Ya akramul rasuli kunna khairal ummat. Dengan sebab kita jadi umat Nabi, kita diangkat Allah Taala derajat kita daripada umat-umat yang lain. Nah, cuma tinggal kita aja lagi. Buktikan bahwasanya kita cinta pada Nabi apa? Taat atau adawi apa? Bahkan aku bukan shadiqan, kalau Allah tahu seandainya cinta kamu benar terhadap seseorang pasti kamu nurut. Kita cinta pada Nabi belum ya? Mengikuti tasbih aja boleh. Mengikuti tasbih itu kayak mengikuti bara panas tuh. Ibaratnya seputaran itu tidak sampai 5 menit. Sallallahu alaihi wasallam. Terutama waktu bulan-bulan seperti ini, bulan Rajab, Sya'ban, banyak sholawat sudah. Berbanyak. Apalagi misalnya ibaratnya ya gasan samu lah, gasan bekal. Gasan bekal nanti kita masuk dalam kubur. Karena tidak mungkin orang selama hidup dalam dunia pasti masuk dalam. Nah, teman yang paling baik, yang paling nyaman di dalam kubur itu sholawat. Paling baik, paling nyaman sholawat. Nah, tidak bisa panjang lah.
Misalnya kita hanya mengamalkan salawat munjiat, hanya baca sekali, terpahir-pahir untung saja. Maka salat munjiat ini amalan daripada ulama-ulama kita, guru-guru kita, itu paling sedikit 500 kali dalam sehari. Kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu terpunta-punta sebut ibadah satu kali aja, apalagi sampai 500 kali. Nah, jadi yang nyaman aja sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Minimal itu 1000. Tapi kalau misalnya hendak 10.000 bagus lagi. Nah, karena apa? Kayak apa kita hendak mata kita hendak dapat rezeki dari Allah Ta'ala, mimpi ketemu Nabi, kalau untung kita itu kodarkan yang benar. Ya kan, kalau Allah dikatakan man ahabba syai'an kasirun minhu, barang siapa cinta kepada sesuatu pasti banyak disambatnya. Misalnya kita nih cinta lawan binian, angkatlah harapnya alun. Hari-hari itu aja disambat. Baca dasar karat mas. Ini sambatan untungnya adalah, tapi untungnya nyebut terus, berarti ingat terus. Nah, kalau kita buktikan cinta kita pada Nabi, banyak salawat. Ya, sambil jalan, sambil duduk, sambil di motor, baca sallallahu alaihi wasallam. Sambil merebah sampai mata kita tertidur lah. Mata kita tertidur. Makanya orang-orang bahari pisahkan bahwasanya ajaran daripada Datuk Kalampen kepada anak-anak cucunya. Kenapa? Anaknya Datuk Kalampen, perempuan laki-laki semuanya wali. Dan semuanya mimpi ketemu Nabi. Apa amalannya? Setelah dipelajari, apa amalannya? Sepertinya contohnya menantu beliau, si Abdul Wahab Bugis. Terus anak daripada si Abdul Fatimah yang mengarang perguruan besar. Itu ketika awal dikubur di Taman Mata Pahala, kemudian dipindah di Tungkaran Mayat di Karangtangan. Waktu diangkat itu berapa tahun sudah? Itu kada hancur berantakan. Apa amalannya? Amalannya tiap habis maghrib baca tabarok. Kita baca tabarok aja kadang-kadang jarang. Setahun sekali mau dia, atau misalnya ada tahlil agar mau dibaca juga tabarok. Jadi itu hanya amalan. Dan amalan apa? Setiap mau tidur, setiap hari yang diajarkan sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Dan semuanya rata-rata meninggal dalam keadaan diberikan Allah Ta'ala kemuliaan. Nah, jadi itu yang tinggal, ibarat orang kejadian yang sudah lalu kan pelajaran bagi kita. Nah, tinggal kita aja kan. Sudah ada yang seperti itu, tinggal kita contoh. Kalau kita hendak amal yang modern, yang baru, mana ada lagi sudah. Tinggal kita aja lagi. Ibaratnya cari yang paling gampang dulu, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencari sholat yang paling panjang terus sekali. Menterbaca juga. Terbaca aja, artinya cari yang paling mudah dulu, sallallahu alaihi wasallam. Memulainya berapa? Anggaplah 100 dulu setiap hari. Enggak usah 1100 dulu. Kalau misalnya kita bisa mulai dari 1000, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa 100 saja dulu setiap hari. Habis subuh 20, habis zuhur 20, habis asar 20, maghrib 20, anak murid 20, 100. Dilatih dulu.